Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Kembali lagi kita bertemu di acara pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama di tahun yang baru ini. Biarlah kita memulai segala sesuatu bersama Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk menyembah Tuhan sama-sama di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Shikarara maramaya ramaya ramaya. Shikarara ramaya ramaya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan dengan lembut. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Saya mengajak setiap kita menyembah Dia. Mari kita angkat suara kita. Dimanapun kita berada, angkat suara kita. Biarlah hatimu menyukakan Tuhan. Sembahlah dengan hatimu. Sembahlah Dia yang terbaik. Shikarala ya rabaso, kirala ramase, kirala ramaso. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik.
Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami mau memulai yang baru. Kami mau berjalan di dalam hadirat-Mu di sepanjang tahun ini. Kami mau Tuhan berikan kekuatan yang baru pada kami. Shikarararara masuk, shikarararara bayara masuk, kiralayana masuk, hikiyanara masuk, kiralara masuk, oh, hikarabara masuk, haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, di tahun yang baru ini, kami mau memulai dengan Engkau, dengan semangat yang baru. Kami mau berjalan dengan penuh iman Tuhan bersama-Mu. Kami tidak takut, walau lewat lembah kelam kami tidak takut. Karena Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau di tahun ini Tuhan. Di tahun yang baru ini. Kami akan melewatinya dengan penuh kemuliaan nama-Mu. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala persekutuanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita teduh lagi, kita ulang dari awal. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa,
Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sing my soul, my Savior God, to how great Thou art, oh, how great Thou art. That's it, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. That sing my soul, that sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. That's it, my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, how great Thou art. That's it, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. That's it, my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, how great Thou art. That sing my soul, that sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. That's it, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, 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 how great Thou art.
Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah. Namamu besar Tuhan, Raja di atas segala raja. Shikarara mayara masuk, kiralayara mayara masuk, kirarana mayara masuk, kiralayara masuk. Haleluya, haleluya. Pujian ini adalah apa yang kami lakukan di dalam hidup kami sepanjang tahun yang baru ini, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar mulut kami tetap menyembah-Mu, Tuhan. Bahkan di awal tahun ini kami berkata dengan iman, kami mau tetap setia menyembah dan mengikut Engkau, Tuhan. Benar, Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata bahwa perbuatan-Mu yang ajaib juga tidak akan pernah meninggalkan hidup kami, Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini sebagai doa kita sepanjang tahun ini. I exalt thee, I exalt thee. Biar kami hanya memandang wajah-Mu, kemuliaan-Mu. Itu lebih utama dari apapun, Tuhan, di tahun ini dalam hidup kami. kemuliaan bagi Dia. Biar mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan kepada Allah yang hidup. Karena kami tahu ada kuasa di dalam pujian. Terima kasih ya Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
perlengkapi kami. Bahkan firman yang ditabur hari ini akan menjadi rema bagi kami sepanjang tahun ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan, Amin. amin. Bersyukur di tahun yang baru ini kita masih boleh tetap ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata firman yang saya persiapkan, yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya, bahkan di pertengahan bulan Desember yang lalu, itu tepat untuk disampaikan di awal yang tahun baru ini. Seperti visi daripada gereja kita, yaitu The Year of Praise and Provision, tahun pujian dan penyediaan. Saya berdoa biar melalui firman yang dibagikan, sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan visi ini dalam kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan kita, tapi sampai keluarga kita, pekerjaan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Ada tahun pujian dan penyediaan. Amin. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 100 ke-38 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi Anda. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Mazmur Daud. Ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Dan saya berdoa biar firman ini sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan hanya di bulan Januari ini, tapi sampai nanti di akhir bulan Desember 2021. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dengan iman kita berkata bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti atau bahkan terlambat dalam kehidupan Anda dan saya. Karena itu percayalah, kita memang tidak pernah mengundang masalah itu datang. Tapi selama kita hidup di dunia ini, masalah itu akan ada. Terkadang kita tidak mengundang, bahkan tidak mengingini masalah itu datang. Masalah itu bisa tiba-tiba datang dan membuat sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Mungkin bahkan mengubah planning kita atau rencana indah yang sudah kita rancangkan. Tetapi perikop ini meneguhkan dan menguatkan iman saya juga. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahkan di tengah masalah yang kita hadapi di tahun ini akan ada ucapan-ucapan syukur oleh karena apa? Pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Setiap Anda, tidak peduli berapa lama kita sudah mengikut Tuhan, bahkan yang baru percaya Yesus sekalipun di tahun ini, akan ada nyanyian syukur yang keluar dari mulut kita atas apa? Pertolongan Tuhan. Katakan amin. Artinya apa? Di tahun ini pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Karena itu seperti tadi lagu yang dinyanyikan, bahkan WL-nya berkata, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan itu selalu bersama dengan Anda dan saya. Kita baca di ayat yang pertama. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Lalu di ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Berhenti di ayat pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Ini luar biasa. Artinya apa? Ada kuasa ketika kita itu mengucap syukur. Bahkan dikatakan bukan hanya mengucap syukur, tetapi di hadapan para Allah kita akan bermazmur bagi Tuhan. Di ayat pertama ini saya diingatkan kembali flashback kehidupan saya. Bagaimana saya dulu adalah seorang penyembah Allah, tanda petik. Allah yang bukan Allah yang kita sembah hari ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu ayat ini menjadi sebuah deklarasi kemenangan. Ya, hari ini saya bisa bermazmur, bahkan saya bisa bernyanyi di hadapan para Allah yang bukan Allah sesungguhnya, yang dulu saya sembah. Ini menjadi sebuah kemenangan di dalam kehidupan kita, di mana mulut kita bisa bersyukur, bahkan bermazmur bagi Tuhan yang hidup.
bukan lagi bagi Allah-Allah kita, tetapi malah kita bersyukur dan bermazmur di hadapan para Allah yang disebut sebagai Baal. Dan bukan hanya itu, dikatakan di ayat 2, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena apa? Kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. The year of praise, tahun pujian. Di tahun ini akan lebih banyak, mungkin tanpa kita sadari bahkan, kata-kata pujian itu keluar dari lidah bibir kita. Aku akan memuji nama-Mu, oleh karena apa? Bukan karena kita sebenarnya. Tapi oleh karena apa? Itu kita harus bersyukur. Oleh karena apa? Tuhan itu setia dalam hidup kita. Oleh karena apa? Kasih Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri atau angkuh di hadapan Tuhan. Tetapi kita tahu kenapa kita bisa mengeluarkan kata-kata syukur dan pujian dari lidah bibir kita. Oleh karena kita punya Allah yang setia dan mengasihi kita. Katakan amin. Poin yang pertama saya ingin bahas dari ayat ini adalah apa? Mari di tahun ini kita terus bermazmur dan memuji nama Tuhan. Karena ada kuasa di dalam mazmur dan puji-pujian. Ada sebuah pengalaman yang kemarin saja baru saya alami. Saya ini sedang belajar di dalam penyembahan untuk bermazmur. Tetapi saya tahu mazmur itu tidak bisa dibuat-buat. Itu harus lahir daripada intimasi dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan harus lahir dari dalam ketika kita menyembah. Kemarin ketika saya memimpin doa di sebuah acara, pemain keyboardnya itu bukan orang yang biasa bermain keyboard. Jadi ini orang yang biasa melakukan hal teknis, tetapi karena tidak ada orangnya, akhirnya dia memainkan, dan itu bukan keyboard Bapak Ibu Saudara, tapi piano. Piano itu lebih sulit ya daripada keyboard gitu kan. Nah ketika dia memimpin sebuah lagu mengiringi saya sendiri diberkati. Kenapa? Karena setelah lagu itu saya selesaikan, saya masuk di dalam pujian penyembahan, saya mengajak orang-orang yang saya layani untuk menyembah. Dan tiba-tiba tanpa saya sadari, karena saya juga mengikuti iringan daripada permainan orang tersebut, saya mazmur, keluar kata-kata mazmur dari mulut saya. Dan saya enjoy, tetapi karena saya memiliki waktu yang terbatas, hanya sekitar 10-15 menit di acara itu, saya tidak bisa berlama-lama, saya harus tutup di dalam doa. Tetapi saya sendiri diberkati ketika saya bisa mengeluarkan kata-kata mazmur, yaitu kata-kata apa? Firman Allah. Itu bisa dinyatakan, itu bagi saya sebuah kesukaan, bagi saya sebuah anugerah untuk bisa bermazmur. Karena itu saya berdoa biar di tahun ini apapun kondisi yang kita alami, kita tetap menyanyikan nyanyian mazmur, bahkan puji-pujian bagi Tuhan. Katakan amin. Dan yang berikutnya, poin yang kedua, kita baca di ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Sederhana sekali. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Yang kedua adalah apa? Tahun ini, mari kita lebih banyak berseru kepada Tuhan. Karena apa? Ini janji Tuhan. Tidak perlu diwahyukan lagi. Tuhan itu akan menjawab. Bahkan bukan hanya Tuhan menjawab, tapi Tuhan akan menambahkan kekuatan di dalam jiwa kita. Saya tidak tahu masalah apa yang akan terjadi di tahun ini. Tetapi mungkin ada masalah-masalah yang membuat bukan hanya menggoncang hidup kita, tapi sampai ke jiwa kita. Dan ayat ini mengingatkan kita, mari kita lebih banyak berseru kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Seruan kita, saya sebut ini sebagai doa, tidak pernah tidak didengar oleh Tuhan. Bahkan saya suka ayat ini dengan jelas berkata, ketika aku berseru, Engkau menjawab aku. Tuhan itu akan menjawab, bahkan Tuhan akan menambahkan kekuatan di dalam jiwa kita. Ada orang-orang yang jiwanya bahkan mengalami kelemahan. Dan itu mungkin sudah di titik yang urgent, yang berat. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan, ketika kita berseru, Tuhan akan menambahkan kekuatan. Seperti seekor burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, itu bukan karena kita. Tapi karena kekuatan yang dari Tuhan, itu memampukan kita. Bahkan kita berjalan tidak menjadi lelah, kita berlari tidak menjadi lesu. Katakan amin. Saya ketika dapatkan firman ini, saya seperti sudah punya visi untuk sampai akhir tahun 2021. Tuhan itu akan memberikan kemenangan dan kita ini akan bangkit menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Di awal tahun kita sudah mengalami kemenangan, bahkan di akhir tahun kita akan tutup nanti dengan kemenangan yang gilang gemilang. Katakan amin. Saya mau sharingkan satu hal ini.
Mungkin ada di antara kita yang bahkan di awal Januari ini sudah mengalami seperti yang tadi saya katakan di ayat 3 ini. Beberapa waktu lalu saya melayani seseorang yang saya gembalakan di dalam pelayanan saya. Seseorang ini mengalami gelisah di dalam hidupnya oleh karena ketergantungan di dalam obat-obatan. Dan seseorang ini mengalami titik yang terendah sampai sudah 1 kali, 2 kali WA saya hendak melakukan bunuh diri. Saya doakan via video call karena saya tahu ini kondisi yang urgent dan waktu itu memang saya belum bisa keluar dari rumah. Tetapi sampai ketiga kalinya itu pun Tuhan baik. Ketika saya di kantor tiba-tiba saja ada dorongan di hati untuk saya WA anak ini. Saya tanya, gimana kabarnya hari ini? Dan jawabannya seperti ini. Saya baru saja ambil gunting dan mau melakukan bunuh diri. Tetapi ada orang yang melihat saya. Hari ini saya lemas, saya tidak bisa apa-apa. Saya mau mati. Saya belum izin suami, tapi saya tahu ini tidak bisa hanya dilayani via telepon. Ini butuh sentuhan. Ini butuh kehadiran. Saya berkata kepada dia, sore ini saya akan datang ke rumahmu. Saya akan melayani dan mendoakanmu. Bapak Ibu Saudara, sore itu di kamarnya secara privasi. Yang pastinya ini wanita, saya layani. Saya doakan. Seakan-akan hari itu kelihatannya mustahil untuk dia itu lepas dari setiap keterikatan karena sudah lama. Tapi Tuhan itu baik dan saya selalu yakin ketika orang benar berseru, Tuhan itu menjawab. Doa yang sesederhana sekalipun Tuhan itu dengar dan jawab. Doa saya sederhana, tidak sampai seperti KKR begitu. Saya nyanyikan satu lagu lalu memegang tangannya dan mendoakan. Setelah itu saya pamit pulang. 2 minggu, 3 minggu berlalu, saya tidak lagi mendapat kabar bahwa dia hendak melakukan bunuh diri. Dan saya tanya, gimana kabarnya? Saya baik dan lebih baik keadaan saya ketika saya datang ke rumahnya waktu itu melayani. Saya menyadari bahwa bahkan yang terberat sekalipun, kondisi jiwa yang tergoncang sekalipun, ketika kita berseru Tuhan itu menjawab. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan, orang ini sudah dipulihkan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang ketiga, ini yang luar biasa. Dikatakan di ayat 7 dan ayat yang ke-8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Biar firman ini kita ingat sepanjang tahun ini. Jika kita berada dalam kesesakan dalam bentuk apapun, Engkau mempertahankan hidupku. Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup Anda dan saya. Mungkin manusia bisa menyerah dengan Anda dan saya. Tuhan tidak pernah menyerah. Apapun kondisi kita, ada satu pribadi. Wow, dia tetap mempertahankan hidup Anda dan saya. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Pegang janji Tuhan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan hanya bagi hidup Anda, tapi keluarga Anda pun juga akan mengalami. Dan dikatakan di ayat 8, ini poin yang ketiga. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saya memberi tema doa pagi ini tidak saya kasih tanda seru. Karena kalau tidak ada dasar ayatnya dipikir temanya ini marah gitu ya. Tetapi saya suka dengan ayat ini. Ini sudah Tuhan bicara beberapa waktu yang lalu di bulan Desember. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, tanda seru. Ini dari Daud, imannya luar biasa. Dan saya mau katakan di awal tahun ini, pegang satu firman ini. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku sampai akhir Desember tahun ini. Apapun masalah kita akan bisa keluar. Kita akan bisa menerobos bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Dan dikatakan, ya Tuhan, selalu ada alasannya. Kenapa? Kok bisa selesai masalah kita, pergumulan kita, bahkan yang berat sekalipun. Oleh karena apa? Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Saya mau bahas satu kebenaran firman, contoh yang sederhana dari Daud sendiri.
bagaimana ketika dia mengalami sebuah kejadian di Siklak. Kita mau belajar sama-sama. Dan dari sini saya melihat iman Daud. Dan dia berkata, Tuhan itu akan menyelesaikannya bagiku. Artinya setiap masalah yang berat sekalipun Tuhan itu akan menyelesaikan. Firman Tuhan katakan ketika Daud kehilangan anak-anak, istri, semua benda-benda itu dirampas. Saya belajar dari kejadian ini bagaimana Daud itu tidak menyerah. Tetapi saya suka ada satu ayat dikatakan bahwa Daud itu meminta baju efod. Artinya apa? Setiap kali Daud mengalami pergumulan atau masalah, dia tahu kepada siapa dia harus datang. Dia memakai baju efod. Dia datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang saya suka di ayat ini, dia bertanya kepada Tuhan. Akankah kususul gerombolan yang menculik, yang merampas istri dan anak-anaknya? Dan Tuhan berkata, ya, engkau akan menyusulnya. Bahkan Tuhan tutup ayat itu dengan kemenangan. Dan engkau akan mendapatkan semua yang kau ingini. Baik itu istri, anak-anak maupun semua yang sudah dirampas, engkau akan dapatkan kembali. Dari firman ini saya belajar sesuatu. Kenapa? Daud itu seringkali bahkan di tengah titik yang sudah tidak ada jalan sepertinya, dia selalu mengalami kemenangan. Oleh karena apa? Dia mengautkan hatinya, mengautkan imannya kepada Tuhan. Apapun masalah dalam hidupnya, dia akan selalu mencari Tuhan, bahkan bertanya kepada Tuhan. Sehingga di Mazmur 138 ayat yang ke-8 tadi dikatakan, Daud berkata dengan imannya yang teguh, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Itu iman yang luar biasa. Mari kita pegang satu kebenaran firman ini. Saya juga tidak tahu pergumulan apa yang akan saya alami. Bahkan saya juga tidak pernah tahu jemaat dalam kondisi apa yang akan saya layani di tahun ini. Tetapi satu hal saya percaya, firman ini menjadi pegangan bagi hidup saya. Juga ketika nanti saya melayani orang-orang yang butuh saya layani dan doakan, saya akan memperkatakan firman ini dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagi setiap kita, apapun masalah kita. Oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan perbuatannya tidak pernah meninggalkan hidup Anda dan saya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Ada satu pujian yang Tuhan ingatkan. Tuhan pasti sanggup. Mari kita angkat pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di
tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku, amin, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku, amin, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku, ya, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup. Tidak takut sebab Engkau Kinaramo ya, nananama ya namo. Ku tidak khawatir sebab Engkau bersamaku. Engkau sanggup. Kinaramo ya, haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan, kami percaya ini deklarasi kemenangan kami, bahwa Engkau pasti sanggup menolong kami. Karena firman-Mu berkata bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kami tidak pernah sendiri, karena ada Tuhan, karena ada kasih setia Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada perbuatan Tuhan yang ajaib yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahkan di awal tahun ini kami berkata bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami, dan Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa, bahkan kalau ada di antara kami masih ada sisa-sisa masalah di tahun yang kemarin, yang masih ada di tahun ini, hamba mengangkat ya Tuhan setiap masalah atau pergumulan, baik itu dalam bentuk sakit, penyakit, keuangan, pekerjaan, pemulihan keluarga. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita arahkan tangan bersama-sama. Kami perkatakan firman ini, bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap permasalahan kami di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau mempertahankan hidup kami, dan Engkau rindu Tuhan hidup kami pulih seutuhnya. Tidak boleh ada sisa-sisa masalah, tidak boleh ada sisa-sisa bahkan luka hati, tidak boleh ada sisa-sisa penyakit dalam hidup kami, tidak boleh ada sisa-sisa bahkan masalah hutang piutang dalam hidup kami. Tapi kami tahu bahkan di awal tahun ini Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ada tangan kuat Tuhan yang menyertai kami, dan kami tidak akan pernah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang ibu yang bergumul, hendak menjual rumahnya oleh karena terlilit oleh hutang piutang. Tuhan ingatkan saya hari ini, jangan takut ibu. Angkat tangan Anda di mana Anda berada.
Tuhan akan menyelesaikan bagi ibu. Tuhan akan membuka jalan sehingga hutang piutang itu akan bisa terlunasi. Bahkan rumah yang hendak ibu jual itu akan laku dengan harga yang terbaik. Oleh karena Tuhan menyertai langkah-langkah ibu. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan bagi ibu ini. Bukan dengan kuat dan gagahnya, tapi oleh karena tuntunan ilahi, tuntunan Tuhan. Di awal tahun ini bahkan ibu ini bisa melihat bagaimana Tuhan itu ajaib dan pertolongannya itu sungguh hebat dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Yes, amin. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan. Percayalah, Daud tidak takut karena dia sadar dia punya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan pasti sanggup. Engkau hebat, engkau dahsyat. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Di tahun ini akan ada orang-orang yang mengalami terobosan di dalam pekerjaan. Ini begitu kuat di hati saya. Bahkan ada orang-orang yang mendapatkan pekerjaan baru yang tidak pernah dipikirkan. Dan ada berkat Bapa yang seketika itu juga akan mencukupi bahkan kebutuhan, bahkan berlimpah-limpah. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Saya merasakan ada sebuah joy di hati saya, sukacita. Oleh karena terobosan pekerjaan ini Anda alami. Saya nggak tahu itu dalam bidang apa. Tapi bukan hanya satu orang, ada banyak orang akan mengalami terobosan dalam pekerjaan. Oleh karena apa? Tidak kebetulan visi tahun ini adalah tahun penyediaan. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terimalah berkat Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan. Kita deklarasikan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. 1, 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Haleluya. 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 Engkau ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus. Dia penghibur, Dia penolong yang menyertai perjalanan langkah kaki kita sepanjang tahun ini. Dan kita akan mengawali tahun ini dengan kemenangan. Dan mengakhiri tahun ini dengan kemenangan. Oleh karena Tuhan akan menyelesaikan bagi setiap kita. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Sampai bertemu di doa pagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.